kita saja, militer saja, yang jelas, yang objeknya itu adalah siapa yang akan mengancam negara ini. Itu tidak ditulis dalam Undang-Undang TNI boleh melaksanakan operasi intelijen kok. Sedangkan ini yang jelas objek itu masyarakat sendiri tapi dibolehkan. Itu gimana logika berpikirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di podcast Secret Story bersama saya Naura. Dan hari ini kita mau membahas salah satu isu ya yang sedang ramai dibahas juga nih, yaitu RUU TNI dan Polri. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, Pak Sulaiman Ponto. Terima kasih Pak Sulaiman Ponto sudah mau hadir di podcast Secret Story nih Pak. Nah, jadi Pak Ponto, kan kita lagi dihadapkan dengan beberapa polemik ya di Indonesia. Salah satunya ini dengan adanya revisi undang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan juga Polri yang menimbulkan beberapa kontroversial gitu di beberapa pasalnya. Nah, salah satunya itu mungkin status dan fungsi TNI dan Polri juga, lalu usia pensiun, dan juga status hubungan TNI dengan kementerian. Menurut pandangan Pak Ponto, ini bagaimana Pak? Apakah ada suatu hal yang mendesak sehingga undang-undang ini direvisi Pak untuk TNI dan Polri? Terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah ada sesuatu yang mendesak untuk direvisi, saya tidak tahu juga. Kenapa kok itu harus direvisi? Betul. Kan itu. Yang menjadi perhatian tentunya dalam setiap revisi itu adalah kita menginginkan sesuatu yang lebih baik kan? Ya. Kan itu, dari yang lebih baik, sudah baik menjadi yang lebih baik. Betul. Itu tujuan revisi. Tapi mengapa tiba-tiba direvisi itu saya juga tidak tahu itu. Karena sepanjang pengetahuan saya bahwa revisi itu adalah inisiatif DPR. Oke. Jadi yang tahu itu mengapa harus direvisi itu DPR. Oke. Nah, Pak Ponto, mungkin kita langsung masuk ke salah satu pasal yang menurut masyarakat juga kontroversial gitu, Pak. Ini salah satunya yaitu batas usia pensiun TNI dan juga Polri. Jadi kalau untuk TNI itu awalnya itu kan 58 tahun ya Pak untuk perwira menjadi 60 tahun. Lalu untuk Bintara dan Tamtama itu sekarang 58 dan berlaku juga untuk Polri nih Pak. Awalnya itu kan di 60 tahun sekarang menjadi 65 tahun. Nah, dengan diubahnya aturan ini apakah tidak mempengaruhi organisasi di dalamnya Pak? Maksudnya menumpuknya personel atau dengan efektivitas kerjanya dari aspek fisik dan psikis itu seperti apa Pak? Ya, saya kira mereka ketika membahas itu dia sudah membahas lah. Mengapa dari 58 jadi 60. Okay. Tentunya mereka sudah punya pertimbangan-pertimbangan untuk itu. Karena bagi saya dia mau jadi umur 100 tahun pun nggak berpengaruh terhadap saya kan. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu risau dengan itu. Karena mereka lebih tahu lah. Dia sudah memperhitungkan. Karena sepanjang perubahan itu tidak mengganggu terutama kita masyarakat, itu kalau bagi saya itu tidak terlalu penting untuk dibahas kecuali sesuatu yang berpengaruh terhadap kita itu. Oke. Nah, jadi Pak, yang menjadi kerisauan saat ini terkait revisi itu apa sih Pak sebenarnya? Kalau revisi yang menarik kalau bagi saya itu justru adalah revisi Undang-Undang Polri. Untuk Polri, ya. Ya. Mengapa kita ambil Polri? Karena kita itu butuh Polri. Jadi Polri yang kita harapkan itu tentunya harus sesuai dengan apa sih Polri itu didesain seperti apa. Betul. Ya, jadi jangan sampai kita mendesain Polri ini ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi kalau kita mau tahu Polri itu seperti apa desainnya, ya kan kita harus back to basic, back to Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 itu ayat 4. Itu jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai alat negara yang, dengar baik-baik ini, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Oke.
Nah, ini biar didengar orang lagi, saya ulangi lagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oke. Ini yang harus jadi patokan kita. Nah, sehingga kita lihat apakah Polri kita seperti ini? Apakah sudahkah Polri kita ini melindungi, mengayomi, melayani masyarakat? Ya. Sudahkah Polri ini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Oke. Sudahkah Polri ini melaksanakan penegakan hukum? Itu yang harus kita amati. Oke. Dalam revisi ini kan gitu. Betul. Berarti kan ada beberapa RUU juga yang membahas tentang fungsi dan tugas dari Polri itu sendiri ya Pak ya, menjadi ada beberapa pasal misalnya seperti yang sudah kita sempat diskusikan juga Pak tadi, pasal 16A dan 16B itu kan fungsi Polri yang menjadi mewujudkan keamanan dalam negeri, lebih ke intelijen. Nah, itu seperti apa Pak? Akankah itu bertabrakan dengan fungsi TNI gitu Pak? Oke. Jadi memang yang menarik itu sebenarnya dalam pasal 1 angka 17. Di situ muncul tiba-tiba intelijen keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Nah, jadi di sini kita sudah mulai bergeser. Ya. Yang tadi itu awalnya itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Di sini dia sudah bergeser, ditambah bahwa perlu ada intelijen di Polri itu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Ya. Nah, ini yang kita bilang, ini sudah bergeser dari tugas Polri yang didesain, yang ditulis di Undang-Undang Dasar. Jadi kita bukan berbicara suka tidak suka, mau tidak mau, bagus atau jelek, bukan. Ya. Tapi kita berbicara dari desain awal itu seperti apa. Oke. Kalau mau rubah, ya rubah dari Undang-Undang Dasar. Tidak bisa dirubah dalam undang-undang. Itu. Nah, dari ini dia muncul itu tadi pasal 16A. Ya. Jadi Pasal dari turunannya. situ turunannya ada apa? Dalam 16A di situ jelas dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagai dimana dimaksud pada dalam ayat pasal 14, Polri berwenang untuk, dengar ya, Polri berwenang untuk menyusun rencana kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional. Oke. B. Melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen. C. Mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dan melakukan deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan orang asing, kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ini sangat jelas bahwa ini Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Ini pusatnya Intel. Operasi intelijen 3 itu. Litpamgal. Nah, saya kasih contoh. Kalau ini dipegang oleh Polri, penggalangan intelijen itu apa tahu penggalangan? Penggalangan itu ada penggalangan keras, ada penggalangan lunak. Penggalangan keras itu, orang itu bisa tiba-tiba langsung kirim aja ke Balikpapan. Jadi dengan kata lain, kalau ini diundangkan, Polri diberi kewenangan untuk mengirim orang ke Balikpapan hanya berdasarkan kemauannya Polri, tidak berdasarkan KUHAP. Betul. Nah, ini apa yang saya ingin lihatkan.
ini sudah bertentangan dengan tadi menegakkan hukum. Iya, Sudah bertentangan kan? betul. Kalau kita berbicara menegakkan hukum, maka kita akan berpatokan kepada KUHAP. Oke. Kalau berpatokan pada KUHAP, maka kita akan lihat orang yang melanggar undang-undang itu. Mm-mm. Jadi yang menjadi ancaman adalah pelanggar undang-undang. Kalau Iya. di sini, ini ancamannya kan tidak setiap hakikat ancaman. Iya, betul. Jadi di dalam sini kita lihat bahwa itu ada ketidakpastian hukum. Oke. Karena saya bekerja di intelijen cukup lama. Jadi memang intelijen itu kita tidak punya patokan ancaman itu menurut saya saja, Iya. menurut ancaman itu menurut kita tidak beda dengan hukum. Kalau hukum ada patokannya, Iya. dilarang mencuri, kalau mencuri dihukum ini, Iya, ya, iya. gitu. Dilarang membunuh, kalau di intelijen tidak ada. Nah ini, jadi ini pasal 16A. Kemudian kita lihat lagi 16B ya. 16B, iya. Kegiatan mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri, sebagaimana dimaksud dalam 16A huruf C meliputi permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau lembaga lainnya, Mm-mm. dan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Saya lanjut dulu ya. Oke. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum yang terkait dengan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan, dan atau terorisme, separatisme, spionase, sabotase yang mengancam keselamatan dan keamanan kedaulatan nasional. Mm-mm. Di sini apa kita lihat? Ini langsung di sini bahwa Polri berwenang langsung untuk minta bahan keterangan kepada pemerintah. Iya, kementerian. Ya, langsung memeriksakan aliran dana mana. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan PPATK, bertentangan dengan... Ini kalau masuk dalam undang-undang langsung bisa jalan loh ini. Karena undang-undang itu memberikan kewenangan bahwa Polri boleh. Nah, ini yang menjadi perhatian kita karena ini bertentangan dengan tadi menegakkan hukum. Betul. Jadi kalau menegakkan hukum nanti dia ada salah apa baru bisa Ya, dilihat. ya. Kalau ini kan suka-suka. Nah, itu. Oke. Jadi dua inilah yang menjadi sasaran. Bahwa kalau ini dimaksud, ini sepertinya kita menggali kenangan lama tentang undang-undang subversi. Nah, Oke. kan itu. Oke. Gitu. Iya, Pak. Berarti ini adalah salah satu pasal yang menjadi sorotan juga ya Pak Ya. dari RUU Polri. Ya. Gitu. Lebih ke fungsi dan tugas. Ya inilah yang saya bilang. Karena ini apa? Ini mengunggah kita-kita juga. Iya. Karena ini tiba-tiba bisa diminta. Lembaga lainnya kan, apa lembaga lainnya ini? Bisa langsung datang aja. Langsung, mana bahan keterangan, Bahannya. aliran uangnya mana? Untuk dapat informasi lah. Penggalian informasi itu sangat luas, Luas. sangat Apa saja bisa. apa ya. saja bisa namanya informasi. Apa aja bisa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu sudah tertulis di dalam undang-undang. Undang-undang. Itu. Lalu Pak, kekhawatiran apa saja jika RUU ini nantinya disahkan gitu, jadi disahkan? Ya kalau itu jadi ya rakyat ini tidak punya kepribadian lagi karena Betul. semua bisa diperiksa secara sepihak oleh Polri. Tidak lagi kita menunggu tidak lagi kita ada kesalahan. Kita tidak pernah tahu kapan kita tiba-tiba didatangi. Termasuk di sini nih. Iya, betul. Tiba-tiba datang diperiksa minta keterangan. Karena apa? Lembaga lainnya itu luas sekali. Iya. Nah itu keterangan apa yang mau diminta? Yang lebih pada lembaga departemen. Jadi semua di Indonesia Betul. ini terancam. Sewaktu-waktu bisa didatangi untuk dimintain pemeriksaan aliran dana, dimintain informasi apa aja. Informasi aja kita juga nggak tahu.
Bahkan ada juga ya Pak pasal di mana kewenangan polisi itu bisa mengawasi ruang siber Ya, di medsos. Yang termasuk bisa itu. bisa memblokir internet dan Ya, segala macam. ada di pasal 14 itu kalau Ya, tidak pasal salah. 14. Ya. Nah, itu juga bisa jadi ini tidak Pak kalau misalkan ya tadi kan juga banyak ya wewenang di pasal 16A 16B terus masuk yang cyber ini juga bisakah Ya. terjadi abuse of power Pak dari Ya bisa saja. Polri itu Oh sendiri? tidak, itu tidak abuse of power lagi. Abuse of power itu apabila dia dilarang, Mm-mm. lalu dia lakukan. Ini dia tidak dilarang, Oh, iya, dia iya. diizinkan untuk melakukan itu. Kan bukan abuse of power Berarti itu. bukan abuse of power lagi itu. Bukan. Jadi dia diizinkan untuk melaksanakan tadi itu Mm-mm. penutupan. Jadi entah karena apa tiba-tiba tutup ruang cyber, tutup. Iya. Itu. Karena sebenarnya kan ada juga yang menanggapi bahwa ini sebagai dilema gitu. Meskipun kepolisian harus menjaga kejahatan siber, mereka itu sebenarnya juga kesulitan mengikuti perkembangan teknologi siber, tapi malah ditugaskan untuk mengawasi siber juga gitu, Pak. Begini, apapun alasannya, Hmm. Polri itu sudah dibatasi bahwa dia menegakkan hukum. Ya kan? Betul. Jadi dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi masyarakat, itu dengan cara apa? Menegakkan hukum. Oke. Menegakkan hukum itu apa? Patuh dan taat kepada KUHAP. Karena KUHAP lah yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum. Kalau ada maling bagaimana, kalau ada tadi cyber bagaimana. Undang-undang cyber juga sudah ada. Betul. Dan itu harus dipatuhi. Jadi itu. Jadi kalau ini muncul, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Kan itu. Mm-mm. Jadi kalau bagaimana kita mau mendesain berdasarkan dengan kesepakatan nasional, kesepakatan seluruh rakyat. Kesepakatan seluruh rakyat itu kan ditulis di dalam Undang-Undang Dasar. Iya. Nah, Undang-Undang Dasar kita menyepakati bahwa Polri hanya dalam rangka menegakkan hukum. Jadi jangan bicara kedaulatan, jangan berbicara keamanan negara. Itu ada orang lain. Iya. Di sini jelas, kalau kita baca Undang-Undang Dasar di pasal ayat 4 ini, lalu kita bicara lagi tugas pokok kepolisian, itu pasal 13 Undang-Undang nomor 2. Tugas pokok kepolisian negara adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sama kan? Fungsi kepolisian adalah fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan. Jadi dari tugas itu sudah jelas. Betul. Nah, itulah sebabnya kalau dari atas sudah seperti itu, maka pasal-pasalnya tidak boleh bertentangan dengan aturan atasnya, terutama dengan Undang-Undang Dasar. Kan itu. Okay. Jadi kita tidak bicara benar salahnya Iya. Bukan bicara benar salah. Tapi kita harus stick, Polri ini dijadikan untuk apa? Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bahwa dia menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan mengayomi. Dengan cara menegakkan hukum. Nah, itu. Oke. Lalu Pak, jadi ini sebenarnya maunya Polri, bisa dibilang ini maunya Polri atau DPR di Senayan, Pak? Saya tidak tahu juga maunya siapa. Yang jelas, iya kan? Yang jelas ini adalah inisiatif DPR. Nah, apakah DPR menulis sendiri apa dengan Polri saya juga nggak mengerti. Nah, kan seperti yang tadi Pak Ponto juga sudah jelaskan bahwa tugas pokok dari Polri itu kan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Nah, tetapi berarti ini tidak sejalan karena dia akhirnya jadi intel. Iya, mengintel di masyarakat jadi dia jadinya. menginteli artinya mengawasi masyarakat itu diawasi terus. Iya. Setiap tiba-tiba kita minta salahnya keterangan. ya. Nah, kita bingung. Oh, kenapa kita diminta? Tidak ada hak untuk kita untuk menolak kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang. Nah, apakah selama ini melakukan itu? Pasti melakukan itu, tapi tidak diatur di dalam undang-undang. Betul. Nah, jadi di dalam penyelesaian apapun di negara manapun di dunia, di dalam menyelesaikan permasalahan bernegara itu tata caranya cuma 2. By law
atau beyond the law. Oke. By law itu tadi menegakkan hukum. Iya. Beyond the law ya itu operasi intelijen itu. Betul. Nah, itulah kenapa selama ini operasi intelijen kebanyakan dilaksanakan oleh militer dan oleh BIN, Badan Ya. Intelijen Negara. Ya. Kenapa? Karena memang dia tidak berpikir, dia akan melihat siapa ancaman kita yang dari luar yang akan merusak negara ini. Ya. Makanya tentara lihat keluar. Mm-mm. BIN juga begitu, siapa dari luar, kan itu. Ya. Tetapi kalau Polri, masyarakat tuh yang menjadi objeknya itu masyarakat. Mm. Kalaupun dia mau cari maling di masyarakat dengan cara intelijen, boleh-boleh saja, tidak Iya. dilarang. Iya. Sepanjang itu tidak ditulis bahwa boleh melaksanakan operasi intelijen, kan itu. Oke. Nah, kita saja, militer saja, yang jelas, yang objeknya itu adalah siapa yang akan mengancam negara ini, Iya. itu tidak ditulis dalam Undang-Undang TNI boleh melaksanakan operasi intelijen kok. Iya. Itu yang jelas kita tugasnya adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi Betul. segenap bangsa terhadap apa? Ancaman militer, jelas. Ya. Tapi tidak ditulis dalam undang-undang boleh laksanakan operasi intelijen. Iya. Sedangkan ini yang jelas objek itu masyarakat sendiri tapi dibolehkan. Itu gimana logika berpikirnya? Iya, iya. Hah? Betul. Ini yang merancang ini nggak tahu lagi mikir apa dia. Nah, tapi dengan adanya RUU ini Pak, bisa rawan tidak untuk demokrasi ke depannya RUU, entah itu Polri, entah itu RUU untuk TNI juga? Oh ya, jadi pastilah. Yang jelas masyarakat, demokrasi ada di mana? Ada di masyarakat kan. Betul. Ya pasti masyarakat terancam. Kan tidak ada kebebasan seperti ini. Besok langsung dipanggil semua. Lah kan dia punya kewenangan. Kamu ngomong apa kemarin? Apa ya? Iya. Menurut saya salah. Ya sudah, menurut dia, menurut sepihak intelijen itu kan selalu sepihak. Menurut saya, bukan menurut perjanjian yang Iya, ada iya. diatur dalam aturan perundangan, kan begitu. Oke. Nah, Itu. Pak, saya mau sedikit balik lagi. Jadi sebenarnya di episode sebelumnya kita juga sudah pernah bahas nih tentang RUU TNI Polri ini, dan banyak juga kekhawatiran di masyarakat dengan adanya RUU TNI Polri ini itu akan memicu timbulnya duifungsi atau kekuasaan yang berlebihan TNI maupun Polri. Itu Kalau- bagaimana, Pak? Kalau TNI kan Panglima udah bilang bukan duifungsi lagi, multifungsi. Multifungsi, Lah bukan iya. difungsi. Itu kenapa? Apa sih yang ditakutkan sama tentara? Wong sudah jelas undang-undangnya seperti begitu. Ya. Tentara itu sudah terikat sama aturan perundangan seperti itu. Kalaupun ada revisi sekarang, itu hanya karena penambahan umur pensiun. Ya, betul. Dan dia boleh ditempatkan di mana lagi misalnya. Kalaupun tentara ditempatkan di mana saja misalkan, itu atas permintaan dari lembaga kementerian. Iya, betul. Terus kalau dia sudah sana, itu ada aturan selain 10 dia harus melepaskan baju dinasnya. Dia lepas. Apa yang ditakutkan? Iya. Karena itu kan hanya sebatas Hah? permintaan dan kebutuhan Dan saja. kebutuhan Iya. apabila ada lembaga departemen yang butuh tentara mungkin untuk mengkoordinasikan apa di dalam sana, Iya. ya apa salahnya kalau dibutuhkan, dan itu tidak mungkin sampai 10-20 orang. Betul. Pasti satu, nggak begitu banyak. Apa yang ditakutkan? Satu tidak akan bisa mempengaruhi yang banyak. Iya. Jadi kan hanya dua itu untuk TNI. Nah, kalau saya pikir jangan TNI ini dimunculkan hanya untuk memuluskan punya Polri. Karena justru punya Polri ini lebih banyak daripada punya TNI. Punya TNI, iya. Dan sudah bukan lebih banyak lagi, lebih berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Kalau bicara Polri ditempatkan di mana saja sama, ada Ya, TNI sama. ditempatkan di mana saja. Polri dinaikkan umur pensiun sama, Sama. ada. Tapi di TNI tidak ditulis TNI boleh melaksanakan operasi intelijen. Enggak ada kan? Tapi di Polri Justru di ditulis. Polri, iya. Itu masalahnya. Oke. Hmm. Terus ada juga Pak beberapa di antara revisi Undang-Undang TNI dan Polri ada hal yang cukup menarik, yaitu RUU Polri ini sangat substansi sekali seperti menguasai negara. Sementara untuk TNI itu mengurus atau ya mengurusi hal yang remeh sepele jauh dari urusan negara. Itu Ya itu makanya kan saya bilang, mari kita kembali ke laptop, kembali ke Undang-Undang Dasar. Kita kembali ke kesepakatan kita. Polri itu seperti apa sih kesepakatan awal kita?
Iya. Jangan-jangan yang merencanakan ini tidak bisa baca undang-undang dasar kali. Makanya kesempatan ini kita ingatkan. Mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Baca baik-baik itu pasal 30 ayat 4. Apa isinya? Atau mungkin ini orang-orang sudah terlalu lama sekolah di luar negeri, tidak mengerti lagi bahasa Indonesia. Makanya kita perlu ingatkan. Kan begitu. Iya Pak. Nah, tapi berarti menurut Pak Ponto sendiri ada tidak jalan sejarah yang mau diubah? Jalan sejarah mau diubah? Saya kira enggak jalan sejarah. Yang jalan sejarah yang mau diubah ya Polri yang selama ini melayani dengan baik akan menjadi Polri yang subversif. Seperti undang-undang subversif kalau ini jadi. Iya, kalau ini jadi. Iya kan? Tapi kira-kira bisa nggak Pak ditinjau ulang RUU ini Pak? Ya harapan kita ditinjau ulang kalau negara ini mau berjalan terus sampai selamanya. Tapi kalau itu dijalankan terus ya saya tidak yakin itu negara ini akan bisa bertahan lama. Bagaimana kalau nanti terbayang enggak tiba-tiba presiden ditangkap sama Polri? Iya. Terbayang enggak? Betul. Bisa enggak pertanyaannya? Seharusnya bisa. Ya bisa. Kenapa? Karena dia diberikan kewenangan tadi. Iya. Undang-undang memberikan kewenangan. Tiba-tiba Mr. Presiden, Anda saya tangkap ya, saya minta keterangan ya untuk ini. Bisa. Dan presiden tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Kalau presiden melawan, presiden melanggar undang-undang. Nah, serba salah kan? Nah, itu. Jadi bumerang justru. Justru itu. Jadi ini jangan sampai nanti akibat dari revisi ini presiden tersandra. Ya kan? Iya. Presiden yang akan tersandra. Walaupun ini memang tabrakannya dengan undang-undang TNI, dengan BIN, dengan undang-undang ITE, undang-undang persaiberan. Tapi yang paling penting adalah presiden akan tersandra. Oke. Dengan adanya revisi ini, kalau ini disetujui. Kalau disetujui. Itu. Ini ada satu lagi juga Pak, menurut Bapak ini berpengaruh atau tidak perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4. Ini untuk RUU Polri juga ya, bahwa ini itu sesuai presiden, keputusan presiden. Itu gimana Pak? Jadi begini, itu kalau perwira tinggi bintang 4 sesuai dengan keputusan presiden, itu namanya adanya ketidakpastian hukum. Itu seharusnya perwira tinggi bintang 4 pensiun sampai umur berapa? Katakanlah umur 65. 65 ya. Dapat diperpanjang sesuai dengan kemauan presiden. Nah, itu bisa. Kan sama aja. Iya. Orang Aceh bilang serupa lah tuh. Tapi bedanya itu tadi. Kalau seperti yang pertama tadi, itu ada ketidakpastian hukum. Oke. Padahal kalau undang-undang itu harus ada kepastian. Dia pensiun umur berapa? Umur sekian. Ya. Bisa diperpanjang? Bisa. Nah, itu beda kan? Oke. Kalau yang pertama, di pensiun umur berapa? Nggak tahu, terserah. Wah, itu tidak kepastian hukum namanya. Oke. Itu. Ya sekarang tergantung politik hukum maunya yang mana terserah. Itu saya tidak terlalu ambil pusing itu. Ya. Karena tidak berpengaruh terhadap masyarakat banyak kan iya. itu saja. Nah, tapi dengan adanya polemik ini Pak, RUU TNI dan RUU Polri, ini bisa kemungkinan ada rusuh nggak Pak atau chaos di kalangan di antara masyarakat? Ya, atau di antara instansi itu sendiri? Kalau orang-orang sadar nanti haknya diambil gara-gara ini bisa saja. Sekarang mungkin belum sadar kali. Ya kita tidak tahu kan lama-lama orang akan sadar tentang haknya yang diambil paksa. Oke. Ini kan hak diambil paksa. Padahal desainnya tidak begitu. Makanya saya bilang kita tidak berbicara salah benar, tapi kita bicara desain awal yang disepakati itu kayak apa. Kembalilah ke sana. Itu yang menjadi patokan. Undang-undang. Undang-undang dasar. Kan itu. Menurut Pak Ponto bagaimana kelompok organisasi HAM melihat polemik RUU ini di Indonesia? Ya sudah pasti dia merasa hak asasi manusia terganggu lah. Itu sudah pastilah. Kenapa? Kita tidak punya lagi privasi. Ya. Diamati setiap hari. Masih bagus kalau cuma dilihatin begini. Ya. Dipasang CCTV, tak pasang CCTV di rumah ya. Nah. Menolak? Nggak bisa. Karena dia punya hak untuk itu. Mengawasi semua orang ya kalau istilah sekarang diinteli, diamat-amati, dilihat. Dia bisa ngambil bahan, bisa ngambil ya, apa data, aja suka-suka. Ya jangan lupa, makanya kalau militer tidak mengambil masyarakat keluar sana. Ya. Tapi dia
Tidak boleh keluar masyarakat. Undang-undang menyatakan masyarakat. Tuh. Keamanan ketertiban masyarakat. Melindungi mengayomi masyarakat. Apakah melindungi mengayomi ini dengan cara diplototin? Kan itu harus dipertanyaan. Iya, betul. Jadi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang pasal 16A, 16B dan 16A, turunannya itu. Kan itu. Apakah kasus kejaksaan kemarin sudah mulai naik nih Pak Star kemarin? Oh iya, yang kemarin di ya, Intel di itulah yang saya bilang, apa yang Mata-Mata dilakukan kejaksaan itulah operasi intelijen. Hmm. Itu saja belum ada undang-undang sudah dilakukan seperti itu. Kalau undang-undang sudah jalan enggak usah begitu, langsung diambilnya. Iya. Itu. Udah nggak perlu Nah, apa yang dilakukan kemarin itu operasi intelijen. Tapi gagal kan? Iya, gagal. Kenapa gagal? Karena ketangkap. Nah, kalau gagal ketangkap, itu biasanya yang ketangkap itu akan ditanya, siapa yang nyuruh kamu? Kapolri? Enggak. Densus? Enggak. Ya siapa? Ya saya sendiri. Oke, kamu dihukum. Itu kalau intelijen. Oke. Karena dia sudah gagal. Dan kenapa dia gagal? Kenapa harus dihukum? Karena tidak boleh melaksanakan operasi intelijen. Secara terbuka seperti itu. Tidak boleh kalau ketangkap. Kalau nggak ketangkap ya silakan aja. Tapi karena ketangkap maka harus ada hukuman. Karena begitu ketangkap baru kita akan bilang iya memang nggak boleh. Ya gitu. Memang begitulah intelijen. Iya. Kalau itu intelijen. Kalau misalnya nanti ini Polri ya. Ya sudah enggak karena sudah sah. Sudah sah. Boleh. Kalau dari Pak Ponto sendiri terkait RUU ini kedepannya sebaiknya gimana Pak? Karena kan tadi ya yang lebih kontroversial itu kan yang Polri gitu Pak. Ya saya pikir ya yang merancang itu lihatlah ke Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat dulu. Ada pepatah orang Cina bilang begini. Ketika kita mau merontokkan satu pagar, tanya dulu pagar ini dulu dibangun kenapa? Nah sekarang setelah kita mau merevisi undang-undang, kita lihat dulu undang-undang lama. Mengapa undang-undang lama itu seperti ini aturannya? Ya. Baru kita revisi. Jangan sampai justru merevisi ini kita menambah baru yang bertentangan dengan maksud dan tujuan yang ketika awal itu dibentuk. Ini yang terjadi sekarang kan? Kan itu. Kalau dari Pak Ponto sendiri, siapa yang seharusnya memberhentikan atau nyetop soal revisi Undang-Undang Polri ini? Ya harusnya DPR. Ya, seharusnya DPR. Iya kan? Dan terujung Presiden. Presiden ya bisa menyurat DPR agar ini tidak dilanjutkan. Kan bisa dibatalkan saja gitu. Batalkan saja karena tidak ada untungnya. Menurut kita. Oke, Pak Ponto. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan singkat kita terkait Undang-Undang TNI dan Polri yang memang akhir-akhir ini memang kontroversial ya beberapa pasalnya gitu, khususnya di Undang-Undang Polri. Nah, nanti mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi sama Pak Ponto terkait topik lainnya juga ya Pak ya. Oke, teman-teman. Jadi sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponto.